Oh Hyun Seok terbangun dengan cepat. Ugh! Huk! Rasa sakit yang menyengat membuatnya kehilangan kesadaran sejenak. Apa yang baru saja terjadi? Hal terakhir yang dia ingat adalah gurunya, Azure Tiger Saint, muncul di hadapannya dan mengangkat tinjunya. Ah, aku mengerti. Oh Hyun Seok segera memahami situasinya. Dia pingsan saat berlatih sparring. Itu bukan hal yang mengejutkan. Itu adalah jenis sparring biasa yang selalu mereka lakukan. Tapi ada yang terasa aneh. Namun, dia merasa bingung oleh rasa deja vu yang aneh. Seharusnya, Azure Tiger Saint sudah muncul dengan tawa cerianya, mengubah Oh Hyun Seok menjadi daging cincang. Kuaang. Kemudian, dari jauh, dia melihat salah satu sisi gunung di arena pelatihan runtuh. Cahaya biru dan putih terbang bolak-balik di atas gunung. Cahaya putih tampaknya berusaha keras untuk melarikan diri dari cahaya biru. Ah, itu dia. Oh Hyun Seok kemudian sepenuhnya memahami situasi yang baru saja dia alami. Itu terjadi tepat setelah mencapai Ki Building dengan Seo Eun Hyun, bukan? Itu pasti. Tepat setelah memasuki tahap Ki Building bersama Seo Eun Hyun. Gurunya, Azure Tiger Saint, dengan ceria menyarankan untuk merayakan kenaikan mereka ke Ki Building dengan berlatih sparring. Dan Oh Hyun Seok telah dipukuli habis-habisan sampai pingsan. Heu, sungguh serangan yang mengerikan. Hanya memikirkan itu saja sudah membuat tubuhnya bergetar. Tetapi dia merasa tertarik saat melihat dua entitas bercahaya menghancurkan puncak gunung dan terbang di langit. Bagaimana Seo Eun Hyun bisa bertahan seperti itu di bawah latihan master? Dunia ini sudah menjadi akrab baginya. Dia telah belajar bahasa, budaya, dan konstelasi dengan sempurna. Bahkan metode kultivasi, yang tampaknya seperti hayalan aneh dari novel fantasi, telah lama menjadi bagian dari dirinya. Dia sudah lama memahami ranah Ki Refining, Ki Building, dan lainnya. Namun, pemahaman itu hanya membuat Oh Hyun Seok semakin bingung. Bukankah orang itu baru saja memasuki Ki Building bersamaku? Gugu-gugu. Sekali lagi, puncak gunung lain runtuh di kejauhan. Gugu-gugu. Di dalam cahaya putih, sebuah sosok mengulurkan tangan ke arah cahaya biru. Kekuatan putih yang memancar dari tangan itu adalah yang menyebabkan gunung runtuh. Sebuah kekuatan yang luar biasa. Dia jauh lebih berbakat dariku. Oh Hyun Seok teringat kata-kata gurunya, yang mengatakan bahwa bakatnya untuk mencapai Ki Building dalam waktu setahun adalah pencapaian yang mustahil dalam keadaan normal. Tetapi dia menggelengkan kepala, berpikir. Bakat sejati ada pada orang itu. Bakat apa yang aku miliki? Bakat untuk mencapai Ki Building dalam waktu kurang dari setahun. Bakat untuk meluncurkan serangan tahap Naschen Soul dengan tubuh Ki Building dalam waktu kurang dari setahun. Jelas yang mana yang lebih unggul. Dia selalu rajin di perusahaan juga. Sepertinya dia menemukan bakatnya setelah datang ke sini. Dia teringat Seo Eun Hyun di perusahaan. Tentu saja, dia adalah orang yang sedikit bicara, tetapi dia adalah junior yang selalu berusaha sebaik mungkin dalam segala hal. Orang yang aku perhatikan sekarang telah menjadi. Saat Oh Hyun Seok mengenang waktunya di perusahaan. Kuaang. Sebuah ledakan cahaya biru terjadi. Dari kejauhan, sinar putih jatuh di bawah gunung. Dan, sebelum Oh Hyun Seok bisa bereaksi, cahaya berkedip lagi. Azure Tiger Saint, dikelilingi oleh energi biru, muncul di depan Oh Hyun Seok. Oh tidak, kau sudah menunggu. Seo Eun Hyun, anak itu, menunjukkan banyak kemampuan menarik, jadi aku sedikit bersemangat dan akhirnya fokus padanya. Haha, dia adalah orang berbakat, jadi tidak ada salahnya untuk melihatnya sedikit lebih lama. Tidak ada omong kosong. Tidak ada favoritisme di antara murid-muridku. Jangan khawatir. Aku juga akan membuatmu kuat. Tunggu sebentar. Kuaang. Dan sebelum dia bisa mengatakan apapun lagi, tinju Azure Tiger Saint menghantam perut Oh Hyun Seok. Oh Hyun Seok langsung memuntahkan darah dan kehilangan kesadaran. Azure Tiger Saint tertawa terbahak-bahak, mengangkat tinjunya. Murid-murid yang sangat hebat. Jangan khawatir.
Kalian berdua memiliki bakat yang luar biasa. Tetapi bahkan jika kalian adalah yang paling bodoh di dunia, manusia adalah makhluk dengan potensi yang mampu melakukan apa saja. Sebagai gurumu, aku tidak akan pernah menyerah padamu dan akan mengajarkanmu apapun. Azure Tiger Saint meraih salah satu kaki Oh Hyun Sok yang tidak sadar dan mulai menyeretnya ke suatu tempat. Sudah sekitar setahun, jadi arena pelatihan seharusnya sudah selesai. Dengan bakat mereka, sekarang setelah mereka mencapai tahap key building, saatnya untuk mulai melatih mereka menghadapi alam dengan tubuh manusia mereka. Azure Tiger Saint tersenyum lebar dan matanya bersinar, melihat Seo Eun Hyun yang mencoba bangkit dari kejauhan. Dan sebelum Seo Eun Hyun bisa mendapatkan kesadarannya kembali, Azure Tiger Saint menyerangnya dan meluncurkan tinju ke arah kepala Seo Eun Hyun. Kuaang. Seo Eun Hyun memuntahkan darah dan pingsan lagi, dan Azure Tiger Saint menyeret kaki kedua muridnya menuju arena pelatihan. Kiaah. Kuoom. Gelombang besar air menyapu sekeliling. Oh Hyun Sok berteriak ke arah gelombang pasang yang mengarah kepadanya dan mengulurkan tinjunya. Kugugugugu. Dari tinjunya, yang terlatih dalam metode Agung Azure Spirit Starlight Quintessence, cahaya biru berputar, menciptakan angin tinju naga. Kuaah. Angin tinju naga yang ditembakkan dari tinju Oh Hyun Sok menembus gelombang pasang. Haaah. Kuoom. Saat dia berteriak, momentum dorongnya menyebarkan arus air di sekitarnya ke segala arah. Tetapi dia tidak melonggarkan kewaspadaan. Dia terengah-engah sambil tetap mengawasi sekelilingnya. Kemudian, suara Azure Tiger Saint menggema dari segala arah. Vive Color Substitution. White Lung, Metal. Kiring, Kiririring. Secara bersamaan, lautan yang mengelilingi Oh Hyun Sok tiba-tiba mulai mengeras. Bersamaan dengan itu, lautan yang mengeras memunculkan duri ke segala arah seperti duri-duri. Krug. Oh Hyun Sok dengan cepat melompat ke udara. Cua jua jua juang. Logam. Duri-duri logam membentang ke segala arah, mengejar Oh Hyun Sok. Cacang, cang. Dari jauh, cahaya putih melintas, mengirimkan duri logam terbang. Apakah itu Seo Eun Hyun di sana? Aku perlu berkumpul dengannya terlebih dahulu. Tetapi sebelum Oh Hyun Sok bisa mengambil keputusan, suara Azure Tiger Saint terdengar lagi dari segala arah. Eun Hyun, bukankah seharusnya kau menggunakan Vive Elements Enduring Origin Scripture dalam latihannya? Sepertinya ini terlalu mudah bagimu, jadi aku akan meningkatkan intensitas latihannya sedikit lebih banyak. Secara bersamaan. Gugu-gugu-gugu. Dari langit, sepotong logam besar jatuh menuju Seo Eun Hyun. Kuaang. Lingkungan meledak dengan suara keras, dan badai yang dipenuhi debu logam bertiup ke segala arah. Oh Hyun Sok, yang diliputi oleh Protective Body Force, melihat melewati badai debu logam. Apakah dia baik-baik saja? Dan untuk lega, dengan cahaya yang bersinar, sepotong logam terbelah dua dengan kilatan cahaya putih, dan Seo Eun Hyun melesat ke langit dari dalamnya. Dia sudah melampaui ranah manusia biasa. Oh Hyun Sok menyadari bahwa tidak ada alasan untuk khawatir. Kagak-gagak. Tetapi sebelum dia bisa merasa lega tentang keselamatan Seo Eun Hyun, puluhan dan ratusan duri logam menyerangnya. Keug. Setelah bergulat dengan domain logam untuk sementara dan akhirnya beradaptasi, suara Azure Tiger Saint mengguntur dari langit lagi. Vive Color Substitution. Yellow Spleen, Earth. Kugu-gugu. Sifat logam di segala arah berubah, dan gunung-gunung mulai muncul dari tanah. Kuak-kuak-kuak-kuak. Pemandangan terus berubah, menekan Oh Hyun Sok. Apakah ini 10 li ke segala arah? Arena pelatihan, di mana sifat 5 elemen berubah sesuai dengan kehendak Azure Tiger Saint, membentang 10 li ke segala arah. Setelah Oh Hyun Sok dan Seo Eun Hyun beradaptasi, sifat-sifat itu berubah lagi. Red Heart, Fire. Gugu-gugu-gugu. Gunung-gunung mencair, dan dalam radius 10 li berubah menjadi lautan lava. Oh Hyun Sok merasakan sensasi mengerikan mencair di seluruh tubuhnya dan menggunakan metode perbaikan tubuhnya untuk beradaptasi dengan lingkungan ekstrim. Green Liver,
Wood. Kugugu. Tiba-tiba, pohon-pohon tumbuh dari api, dan area itu kembali tertutup oleh lautan hutan. Black Kidney, Water. Curururu. Tak lama kemudian, lautan pohon larut sesuai perintah Azure Tiger Saint dan berubah kembali menjadi lautan biru yang menenggelamkannya. Metode pelatihan Azure Tiger Saint yang disebut Vive Element Supreme Response dirancang untuk terus-menerus melemparkan murid-murid ke dalam lingkungan ekstrim yang terus berubah untuk memastikan kelangsungan hidup mereka dan menghadapi ranah kultivasi yang lebih tinggi. Ini adalah metode pelatihan yang dirancang untuk memungkinkan mereka bertahan melawan bencana alam. Dengarkan baik-baik, Hyun Seok. Unique Holy Body MU, yang juga dikenal sebagai Primordial Chaos Holy Body, memiliki kualitas untuk memecahkan batasan segala sesuatu dan fenomena. Unique Holy Body memiliki banyak kemampuan, tetapi kemampuannya yang paling terkenal adalah Vive Elements Primordial Chaos. Pada dasarnya, Unique Holy Body sesuai dengan 5 elemen spiritual roads, tetapi kecepatan latihannya setidaknya 7 kali lebih cepat daripada Heavenly Spiritual Road. Oleh karena itu, kau bisa menguasai semua sifat 5 elemen dan bahkan memanipulasi kekuatan Yin dan Yang. Meskipun aku tidak yakin apa energi tajam yang dimiliki Seo Eun Hyun, satu kemampuanmu saja menunjukkan bahwa kau memiliki bakat yang jauh melampaui Seo Eun Hyun. Kugugugu. 5 elemen di sekitar Oh Hyun Sok berubah, menekan tubuhnya. Selain itu, Unique Holy Body adalah fisik ilahi yang lahir dengan banyak kemampuan yang tidak diketahui. Jika kau berlatih dengan baik dalam Azure Spirit Starlight Quintessence Great Method, kau akan menjadi tak terkalahkan. Percayalah dan gunakan metodenya dengan baik, muridku. Aku percaya padamu. Kugugugu. Tolong simpan kata-kata itu untuk setelah kita keluar dari tempat brutal ini. 5 elemen di sekelilingnya berubah, meningkatkan tekanan padanya. Dan pada suatu saat, Oh Hyun Sok merasakan tubuhnya melampaui titik kritis. Puung. Cahaya biru meledak, menyembuhkan semua luka kecil di tubuh Oh Hyun Sok. Ini adalah Wowong. Oh Hyun Sok menyadari bahwa sebuah bintang energi spiritual tambahan terbentuk di dantiannya. Seperti yang diharapkan, ini luar biasa. Membentuk 2 bintang dalam sehari setelah mencapai Key Building. Tawa Azure Tiger Saint memenuhi sekeliling, dan segera setelah itu, sebuah badai 5 elemen yang lebih intens melanda Oh Hyun Sok dan Seo Eun Hyun. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan pelatihan. Oh Hyun Sok mengatupkan gigi dan bertahan dalam pelatihan Azure Tiger Saint. Begitulah, 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Kugugugu. Gunung-gunung muncul dari tanah. Haat. Saat Oh Hyun Sok berteriak, sebuah gunung yang muncul di depannya meledak. Kugugugu. Pohon-pohon tumbuh di atas gunung dan bergegas menuju Oh Hyun Sok, berusaha mengikatnya. Huhahaha. Tetapi Oh Hyun Sok, yang merasa itu lucu, menyerang pohon-pohon itu. Pohon-pohon itu robek seperti kertas, gagal menghentikan Oh Hyun Sok sama sekali. Wos! Pohon-pohon itu terbakar, dan sekelilingnya berubah menjadi gunung yang menyala. Namun, Oh Hyun Sok, tanpa terpengaruh, mengarahkan tinjunya ke satu titik. Kuaang. Gunung itu robek, dan cahaya biru meledak dari dalamnya. Di tengah cahaya biru duduk Azure Tiger Saint dalam posisi meditasi. Azure Tiger Saint tersenyum hangat. Kau berhasil membongkar seluk-beluk Vive Element Supreme Response dan menemukan aku. Luar biasa. Terima kasih, Master. Wowong. Oh Hyun Sok tertawa gembira saat dia menyerang Azure Tiger Saint dengan sebuah tinju. Azure Tiger Saint tertawa terbahak-bahak sebagai balasan, melemparkan tinju kembali padanya. Luar biasa, tetapi belum cukup. Kuaang. Tinju mereka bertabrakan, dan darah memancar dari lengan Oh Hyun Sok. KUH. Oh Hyun Sok mundur, tetapi kemudian, seperti Azure Tiger Saint, tertawa terbahak-bahak dan mengangkat tinjunya lagi. Lengan yang mengeluarkan darahnya sudah berhenti berdarah. Kemampuan regeneratif yang luar biasa menyembuhkan tubuhnya. Dan kemudian, kedua raksasa berotot itu mulai bertukar tinju seperti orang gila. Kuaang, kuaang, kuaang. Dengan setiap pertukaran tinju,
5 elemen di sekitar mereka berubah. Gunung yang menyala mencair menjadi lautan besar. Lautan itu mengeras menjadi dunia logam. Logam itu melunak menjadi tanah. Boom, boom, boom. Dengan setiap tinju dari Azure Tiger Saint, tubuh Oh Hyun Sok dipukul. Tetapi setiap kali Oh Hyun Sok mengeluarkan tenaga, cahaya biru berputar, menyembuhkan dagingnya. Kuang, kuaang, kuaang. Ledakan menjadi lebih cepat, dan ritme pertukaran mereka meningkat. Tetapi tiba-tiba, kuaang, bang, kuaang. Tinju Oh Hyun Sok dengan cerdik melewati serangan Azure Tiger Saint, mengenai lebih banyak area. Rasio pertukaran mencapai 7 pukulan dari Oh Hyun Sok untuk setiap satu dari Azure Tiger Saint. Dan ketika bentrokan mereka mencapai puncaknya, kuaang. Tinju Azure Tiger Saint mendorong semua serangan Oh Hyun Sok ke samping dan menyerangnya langsung. Tubuh Oh Hyun Sok meledak. Kugugugugu. Secara bersamaan. Kuarururung. Sebuah petir biru turun dari langit, menghantam tubuh Oh Hyun Sok. Hehehehe. Hahaha. Azure Tiger Saint tertawa terbahak-bahak. Shi. Oh Hyun Sok melangkah keluar dari dalam asap. Selamat. Mencapai core formation hanya dalam 10 tahun. Ini adalah kecepatan kultivasi yang luar biasa. Bahkan penduduk asli Bright Cold Real membutuhkan setidaknya 50 tahun untuk mencapai tahap ini. Oh Hyun Sok tersenyum malu. Masih lebih lambat daripada Seo Eun Hyun. Yah, bakat anak itu juga berada di tingkat yang luar biasa. Azure Tiger Saint tertawa terbahak-bahak. Oh Hyun Sok ikut tertawa, memikirkan Seo Eun Hyun. Dalam waktu hanya 5 tahun. Seo Eun Hyun telah mencapai core formation dan melanjutkan pelatihan dalam Starlight Protecting Void Body setelah menguasai Vive Elements Enduring Origin Scripture. Setelah kau mencapai core formation. Sparring lagi? Saat kata-kata Oh Hyun Sok, Azure Tiger Saint tersenyum. Tentu saja. Seo Eun Hyun. Di mana kau? Tak lama kemudian. Seo Eun Hyun, dalam cahaya putih, terbang masuk. Kuoong. Seo Eun Hyun mendarat di arena pelatihan dan muncul dari cahaya. Oh Hyun Sok menelan ludah. Bisakah aku menang kali ini? Di bawah Azure Tiger Saint, keduanya terus-menerus berlatih melawan dia. Tetapi seringkali, Azure Tiger Saint membuat mereka berlatih melawan satu sama lain. Dan hasilnya selalu kekalahan Oh Hyun Sok. Dia tidak pernah menang melawan Seo Eun Hyun. Aku tidak menyimpan dendam padanya, tetapi... Dia sudah kalah lebih dari 1000 kali. Pada titik ini adalah masalah harga diri. Di perusahaan, aku selalu mengajarinya. Tetapi di sini, aku selalu yang belajar. Situasinya sama bahkan ketika bertukar tinju dengan Azure Tiger Saint baru saja sekarang. Dia menghadapi Azure Tiger Saint menggunakan Fighting Monster Tracheless Fist yang diciptakan oleh Seo Eun Hyun. Selama 10 tahun terakhir, Seo Eun Hyun telah mengajarkan Oh Hyun Sok tidak hanya teknik tinju tetapi juga seni bertarung. Selamat atas pencapaian core formation. Hahaha. Betul, terima kasih. Sekarang setelah aku mencapai core formation, mari kita berlatih lagi. Oh Hyun Sok menggenggam tinjunya saat dia berbicara. Menanggapi itu, Seo Eun Hyun hanya tersenyum sedikit. Kau belum sepadan denganku. Oh Hyun Sok memandang Seo Eun Hyun. Panjang dan pendek hanya bisa diketahui melalui perbandingan, bukan? 10 tahun. Selama 10 tahun, mereka berdua dipukul oleh Azure Tiger Saint, bertarung bersama, dan berlatih. Namun, Oh Hyun Sok masih tidak bisa mengalahkan Seo Eun Hyun. Begitu juga dia tidak bisa sepenuhnya memahami Seo Eun Hyun. Meskipun hari-hari dipenuhi dengan perjuangan untuk bertahan dari pelatihan Azure Tiger Saint, ada saat ketika mereka berdiri berhadapan, saling bertukar tinju. Dikatakan bahwa ketika orang dekat, mereka bisa merasakan perasaan satu sama lain. Namun, dia tidak pernah merasakan emosi dari Seo Eun Hyun. Semenjak datang ke dunia ini, ada yang berubah dalam dirinya. Itu bukan perubahan fisik.
Itu adalah sesuatu yang mental. Dia menjadi orang yang sama sekali berbeda. Junior Seo Eun-hyun yang agak bingung tetapi rajin dan kadang tersenyum di perusahaan, tidak pernah menunjukkan sikap itu lagi setelah datang ke dunia ini. Meskipun kadang dia tersenyum, senyumnya tidak memiliki kepolosan sebelumnya, dan setiap kali Oh Hyun Sok melihat ke dalam matanya, rasanya seperti menatap ke dalam jurang tak berujung. Dan lebih dari segalanya. Sejak tiba di dunia ini, Seo Eun-hyun tidak pernah sekalipun mencarinya secara terpisah. Saat di perusahaan, kita biasa minum kopi dan mengobrol saat istirahat. Sebagian besar Oh Hyun Sok mendengarkan kekhawatiran Seo Eun-hyun. Tetapi sejak mereka datang ke sini, dia tidak datang untuk meminta nasihat atau berbicara santai. Dia menghabiskan setiap momen luangnya untuk berlatih atau mempelajari manual, terlibat dalam sesuatu. Ini bukan orang yang dia kenal sebelumnya. Ketika orang tiba-tiba berubah, selalu ada alasan. Spar dimulai. Taat, taat. Keduanya bertabrakan. 3 pertukaran. Dalam 3 pertukaran, Oh Hyun Sok langsung ditaklukkan oleh Seo Eun-hyun. Aku menang. Seo Eun-hyun berbicara dengan wajah tanpa emosi, memutar lengan Oh Hyun Sok di belakangnya. Namun, gugu-gugu. Cahaya biru meledak dari seluruh tubuh Oh Hyun Sok. Belum berakhir. Oh Hyun Sok berpikir dalam hati. Dia semakin kuat. Tetapi pada saat yang sama, dia juga berubah terlalu banyak. Begitu banyak sehingga aku akan mengira dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Paang. Mengeluarkan kekuatan yang luar biasa, Oh Hyun Sok membebaskan dirinya dari Seo Eun-hyun dengan kekuatan murni dan memandangnya. Since you wanted tell me why he has changed so much, I have no choice. Kuung. Di setiap lengan Oh Hyun Sok, ilusi naga biru berputar. Naga-naga itu mengelilingi lengannya sebentar sebelum meresap ke dalamnya. Paat. Sepasang sayap biru tumbuh di tempat naga-naga itu masuk di setiap lengan. Dia mungkin tidak menunjukkan emosi, tetapi dia pasti terkadang menunjukkan perasaan saat bertarung dengan Master. Jika demikian, Azure Spirit Starlight, First Wing. Jika aku menjadi sekuat dia, dan benar-benar bersaing melawannya, mungkin aku bisa memahami hatinya dengan sebenarnya. Dengan tekad itu, Oh Hyun Sok, kepada juniornya, bersumpah untuk mendengar hati Seo Eun-hyun dan menerjang ke arahnya, melompat dari tanah. Ketika Oh Hyun Sok pertama kali melihat Seo Eun-hyun, itu adalah hari pertama Eun-hyun di perusahaan. Setelah memasuki gedung perusahaan, Oh Hyun Sok-lah yang membantu pendatang baru yang canggung dan tidak yakin itu untuk menemukan arah. Dia bertanya-tanya mengapa momen itu terlintas di pikirannya. Eun-hyun, yang telah berterima kasih kepadanya dengan wajah cerah dan sikap sopan, adalah junior yang berperilaku baik. Ciarak, ciarak. Sayap yang memanjang dari lengan Oh Hyun Sok terlepas dari tubuhnya dan terbang ke belakangnya, mendukung punggungnya. Azure Spirit Starlight Quintessence Great Method. First Wing. Kurung, kururung. Oh Hyun Sok mengamati kekuatan yang terkandung dalam kepalan tangannya, memandang Seo Eun-hyun. Hanya terkena sedikit saja akan berbahaya. Seo Eun-hyun menjawab, sepertinya begitu. Jangan coba untuk menghindar. Bukankah lebih baik kau menghadapi ini dengan teknik yang kau percaya diri? Teknik yang aku percaya diri. Seo Eun-hyun tersenyum samar, mengangkat satu tangan. Aku rasa ini masih terlalu awal untuk menarik hal semacam itu dariku. Hahaha. Memang, dia telah berubah. Nada suaranya yang penuh dengan kepercayaan diri mutlak. Tatapan yang dalam. Setiap gerakan Seo Eun-hyun, entah bagaimana, membawa perasaan tidak nyaman. Entah mengapa, Oh Hyun Sok merasa bahwa pada suatu titik, Seo Eun-hyun telah menjadi rusak. Dia benar-benar tidak tahu mengapa. Tapi Oh Hyun Sok selalu pandai membaca emosi orang. Yah, coba dan terima ini. Oh Hyun Sok mengaktifkan energi yang tersimpan di kedua lengannya lebih jauh, meluncurkan kepalan tangannya yang diselimuti cahaya biru menuju Seo Eun-hyun. Gugu-gugu. Dunia seolah terbalik, mendistorsi ruang tepat di depannya.
Sebuah kekuatan dominan dari angin kepalan terbang menuju Seo Eun-hyun. Taat. Namun, Seo Eun-hyun, dengan wajah tanpa ekspresi, melangkah ringan satu langkah. Dan dengan cepat bergerak keluar dari jangkauan serangan. Hanya sebuah goresan. Atau bahkan berada dalam jangkauan sudah cukup untuk pukulan fatal. Namun, saat Eun-hyun mengayunkan tangannya beberapa kali ke arah kekosongan, dia sepenuhnya menghindari pengaruh angin kepalan. Dia memotongnya. Oh Hyun Seok, dengan mata bersinar, menyadari apa yang telah dilakukan Seo Eun-hyun. Seo Eun-hyun seperti sebuah pedang yang dipersonifikasikan. Setiap kali dia mengayunkan tangannya, aliran kekuatan halus di udara semuanya teriris, menciptakan jalan bagi Seo Eun-hyun untuk melarikan diri. Tapi Oh Hyun Seok tersenyum. Dia hanya mengulurkan satu kepalan dalam serangan. Masih ada satu lagi. Gugu-gugu. Dari tangan Oh Hyun Seok yang lain, cahaya biru lainnya meledak menuju Seo Eun-hyun. Setelah baru saja menghindar, bisakah dia benar-benar menghindari ini? Namun, Seo Eun-hyun dengan mengesankan sekali lagi menghindari serangan Oh Hyun Seok. Dalam sekejap, Seo Eun-hyun mendekati Oh Hyun Seok, mengulurkan telapak tangannya. Wos! Itu bukan kekuatan yang sangat kuat, tetapi serangan itu mengandung nuansa misterius yang mengguncang bagian dalam Oh Hyun Seok. Ting! Oh Hyun Seok merasa seolah mendengar suara pedang bergetar di dalam tubuhnya. Paf! Tanpa kesempatan untuk bereaksi, Oh Hyun Seok meludahkan darah dari organ dalamnya dan pingsan. Terlalu kuat. Seo Eun-hyun telah menjadi begitu kuat sehingga dia berada di luar jangkauan Oh Hyun Seok. Jadi, yang aku maksud adalah, ini adalah... Tidak. Itu file untuk rapat. Berkas yang diberikan direktur kepada kita seharusnya dikumpulkan di sini. Ah, terima kasih. Ah, ini adalah... Oh Hyun Seok berkedip sejenak dan kemudian menyadari. Ini adalah mimpi. Sebuah kenangan dari sebelum mereka jatuh ke dunia ini, ketika mereka masih di perusahaan. Tidak, itu bukan itu. Cukup berikan di sini. Aku akan menunjukkan padamu. Ya, maaf. Ini adalah adegan ketika Seo Eun-hyun, yang sedang belajar pekerjaannya dan sangat gugup di awal, diajari oleh Oh Hyun Seok sendiri. Dia melakukan banyak kesalahan di awal. Bahkan saat mengatur dokumen, dia secara tidak sengaja menjatuhkan kopi di mejanya, mengotori dokumen Oh Hyun Seok. Aku cukup marah saat itu. Oh Hyun Seok mengenang. Berdasarkan dokumen-dokumen itu, ini pasti setelah insiden kopi. Wajahku cukup buruk setelah itu, jadi dia benar-benar tegang setelahnya. Sambil menyaksikan Eun-hyun dimarahi karena kesalahannya, Oh Hyun Seok yang dulu menghela napas sejenak. Seo Eun-hyun, datanglah ke sini sebentar. Oh Hyun Seok tersenyum saat dia melihat kembali adegan itu dari perspektif orang ketiga. Ah, saat itu. Aku ingat juga. Ya, kepala Oh. Dia membawa Seo Eun-hyun ke ruang merokok. Mereka berdiri di sana sejenak, merokok. Eun-hyun, bagaimana pendapatmu tentang kehidupan di perusahaan? Ya, memuaskan. Menjijikan, kan? Oh Hyun Seok tertawa dan menepuk bahu Seo Eun-hyun. Aku mengerti. Atasan selalu mengkritik apapun yang kau lakukan. Rekan Jeon Myung-hun, bajingan itu, mengandalkan nama direktur eksekutif dan bermalas-malasan sepanjang hari. Aku dengar dia baru-baru ini bertengkar hebat dengan Min Hee. Eun-hyun tampak tidak nyaman dengan gosip terbuka Oh Hyun Seok. Aku sedikit minta maaf karena selalu mengkritik sebagai atasanmu. Tapi itu adalah tugas atasan untuk terus menunjukkan hal-hal sampai kau benar-benar menguasai pekerjaanmu. Dan ya, sejujurnya, Jeon Myung-hun membuatku kesal setiap kali melihatnya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dan dari apa yang aku lihat, orang-orang seperti dia biasanya menyebabkan beberapa masalah dan meninggalkan perusahaan dengan sendirinya, jadi jangan terlalu khawatir tentang itu. Itu. Terima kasih. Tentu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Semua orang di departemen kita tahu Jeon Myung-hun tidak bekerja. Orang itu tidak buruk,
tetapi dia terlalu terbiasa dimanjakan. Itulah masalahnya. Oh Hyun Sok melanjutkan gosip tentang Jeon Myung Hun sambil mengobrol dengan Seo Eun Hyun. Memang, tidak ada yang lebih mendekatkan orang daripada gosip. Wajah Seo Eun Hyun, yang tadinya muram karena dimarahi, segera bersinar jauh lebih cerah. Dan Min Hee, aku rasa dia hanya memiliki cara berpikir yang sepenuhnya berlawanan darimu, jadi coba untuk memahaminya sedikit. Dari apa yang aku lihat, apa yang dia katakan memang masuk akal, tetapi mungkin hanya terlalu berbeda dari pendekatanmu. Ya, aku mengerti. Hanya saja kita sering bertengkar ketika pekerjaan kita tumpang tindih. Haha, ya, aku akan mencoba lebih memperhatikan agar pekerjaanmu tidak tumpang tindih dengan miliknya di masa depan. Dan klik. Setelah memadamkan rokoknya, Oh Hyun Sok mengusap tangannya dan berkata, jika kau pernah memiliki masalah, cukup katakan kau ingin istirahat merokok. Kita bisa keluar dan berbicara. Terima kasih. Dengan mengatakan itu, dia meninggalkan ruang merokok. Seperti yang diharapkan. Kilatan. Oh Hyun Sok membuka matanya. Dia benar-benar berbeda. Seluruh tubuhnya masih terasa sakit. Membandingkan wajah Seo Eun Hyun yang dia lihat dalam mimpinya dengan wajah tanpa ekspresi yang memukulnya, dia merasakan perbedaan yang sangat besar. Tum, tum, tum. Sekitar bergetar, dan Azure Tiger Saint berjalan mendekatinya. Melihat sekeliling, Oh Hyun Sok menyadari bahwa dia masih di lapangan latihan. Sepertinya tidak banyak waktu yang berlalu sejak dia pingsan. Apakah kau baik-baik saja, Hyun Sok? Kau kalah lagi hari ini. Ya, aku baik-baik saja. Oh Hyun Sok bangkit, mengusap tubuhnya. Kau telah berhasil menggunakan First Wing. Itu adalah teknik yang hanya bisa diterapkan pada tahap menengah pembentukan inti. Menggunakannya tepat setelah mencapai pembentukan inti. Semua itu berkat pengajaran master yang luar biasa. Oh Hyun Sok tersenyum, melihat melewati Azure Tiger Saint dan ke arah Seo Eun Hyun. Ia memperhatikan mereka dengan mata jernih, tanpa ekspresi. Hai, Seo Eun Hyun. Oh Hyun Sok memanggil Eun Hyun saat dia melewati Azure Tiger Saint. Memang, hari ini menjadi jelas. Bukankah kau merasa telah berubah terlalu banyak dari sebelumnya? Yah, orang berubah dengan lingkungan mereka, bukan? Benarkah? Tapi tingkat perubahanmu terlalu drastis. Apakah kau benar-benar tidak ingin membicarakannya? Aku minta maaf. Aku memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan untuk memiliki waktu luang untuk itu. Wos! Setelah selesai berbicara, Seo Eun Hyun terbang pergi menggunakan teknik pelarian terbang. Melihatnya pergi, Azure Tiger Saint mendekati Oh Hyun Sok, tertawa lepas. Dia pasti fokus pada latihannya. Jangan terlalu berkecil hati. Dengan penghiburan itu, Oh Hyun Sok tiba-tiba merasakan sensasi aneh dan tertawa. Aku dulu yang menghibur junior-juniorku. Sekarang, dia telah menjadi murid yang menerima penghiburan dari gurunya. Bagus untuk berlatih, tetapi aku merasa dia telah menghindari berbicara denganku, mantan rekan kerjanya, akhir-akhir ini. Menghindari berbicara, katamu? Azure Tiger Saint tampaknya berpikir sejenak sebelum tertawa dan menepuk punggung Oh Hyun Sok. Orang-orang dari Azure Heaven Charition Sect paling mempercayai percakapan yang saling bertukar pukulan. Jadilah lebih kuat sehingga kau bisa memiliki percakapan pukulan yang tepat dengannya. Haha, aku mengerti. Teori otot yang cukup barbar. Namun, entah bagaimana, Oh Hyun Sok menyukai kata-kata gurunya. Percakapan pukulan. Dia tidak yakin tentang percakapan melalui pukulan, tetapi dia merasakan sesuatu saat berlatih dengan Azure Tiger Saint akhir-akhir ini. Sepertinya ada garis-garis tertentu yang terlihat antara dia dan Azure Tiger Saint selama latihan mereka. Mengikuti garis-garis itu bisa mengungkapkan serangan lawan dan jalur optimalnya. Dan kadang-kadang, mengikuti garis-garis itu, dia bisa merasakan emosi lawan. Sungguh, dia pasti berbicara tentang itu. Dia mengingat sensasi merasakan garis-garis itu. Garis-garis yang terasa selama latihan. Tetapi tentu saja, latihan hanya berlaku ketika lawan setara.
Perbedaan antara dia dan Seo Eun Hyun terlalu besar. Mereka tidak berada di level yang sama untuk berlatih. Jadi, apa yang harus dia lakukan? Aku harus menjadi lebih kuat. Sampai dia bisa memiliki percakapan yang tepat dengan Seo Eun Hyun. Sampai dia bisa berdiri di kaki yang setara dan berbicara dengannya. Memandang ke langit, Oh Hyun Sok bertekad untuk menjadi lebih kuat lagi. Waktu mengalir cepat, dan 10 tahun berlalu. Saat ini, Oh Hyun Sok telah menyelesaikan tahap awal pembentukan inti. Gugu-gugu. Energi mengalir melalui tubuhnya tanpa tanda-tanda canggung, secara alami tanpa hambatan. Weo Wung. Cahaya memancar dari tubuh Oh Hyun Sok. Dia setengah membuka matanya, dan dari matanya, cahaya pagi mengalir keluar. Pembentukan inti awal. Heavenly Market Enclosure. Di dalam inti emas Oh Hyun Sok. Di sana, bintang-bintang energi spiritual yang mewakili Azure Spirit Starlight Quintessence Great Method berkilau, memadatkan konstelasi yang melambangkan metode besar itu. Weo Wung. Oh Hyun Sok menatap melampaui langit. Menerima energi surgawi yang ditransmisikan dari balik kubah besar langit, dia bergumam. Takdir tanpa hiasan. Ada 4 tahap dalam pembentukan inti. Pembentukan inti awal, Heavenly Market Enclosure memerintah tanpa hiasan. Pembentukan inti menengah, Supreme Palace Enclosure pelayanannya memerintah dengan rasa hormat. Pembentukan inti akhir, Purple Forbidden Enclosure pemeliharaannya memerintah dengan kebaikan. Kesempurnaan besar pembentukan inti, Celestial Dominion tugasnya memerintah dengan kebenaran. Heavenly Market Enclosure menyempurnakan aliran kekuatan hidup, Ki, yang mengalir melalui tubuh seseorang dan takdir yang mengungkapkan satu kehidupan, memastikan tidak ada hambatan dimanapun. Dengan menganggap Ki yang mengalir melalui tubuh seseorang sebagai subjeknya dan menguasainya, seseorang menghasilkan kekuatan hidup yang murni dan tidak tersembunyi di seluruh tubuh, mencapai bentuk takdir yang murni dan tanpa hiasan. Supreme Palace Enclosure membebaskan Ki dan darah di seluruh tubuh untuk terhubung secara eksternal, menyelaraskan diri dengan langit dan takdirnya sendiri, secara efektif menjadikan diri sebagai altar untuk takdir. Setelah menguasai Ki dalam tubuhnya, seseorang dapat meminjam kekuatan takdir untuk memerintah rakyat, Ki, sebagai sebuah negara, memanggil menteri untuk mengatur tubuh. Purple Forbidden Enclosure mendirikan fondasi dan altar, mencapai menjadi seorang pendeta yang menghubungkan langit dan bumi. Dengan menguasai rakyat dan menteri, seseorang menjadi raja dari negaranya sendiri yang bernama, memiliki kendali penuh atas kekuatan vitalnya, mampu meregenerasi tubuh dari cedera parah, bahkan jika terpenggal atau sobek, asalkan inti emas tetap utuh. Terakhir, tahap Celestial Dominion mengikuti, di mana seseorang bertindak sebagai pendeta melalui tubuhnya sendiri sebagai altar untuk melakukan ritual kepada takdir. Dari tahap ini, seseorang dapat mengganggu tidak hanya kekuatan hidup mereka sendiri, tetapi juga kekuatan hidup orang lain, mulai memahami konsep, pesawat, tepat sebelum jiwa yang baru lahir. 4 tahap yang sesuai dengan pembentukan inti ditandai sebagai berikut. Perintah takdir tanpa hiasan, bentuknya memerintah tanpa hiasan. Dalam melayani takdir, seseorang dengan rasa hormat. Pelayanannya memerintah dengan rasa hormat. Dalam memelihara takdir, seseorang dengan kebaikan. Pemeliharaannya memerintah dengan kebaikan. Dalam memerintah takdir, seseorang adalah benar, tugasnya memerintah dengan kebenaran. Sepertinya prinsip-prinsip pembentukan inti ini menyerupai proses manusia merangkul takdir. Awalnya melihat takdir tanpa pretensi apapun. Kemudian memuliakan takdir, menjadi satu dengan takdir dan hidup dengan anggun. Akhirnya, memerintah takdir. Apakah ini mengapa kultivasi dianggap melawan langit? Memandang ke arah langit, menirunya, dan melakukan ritual untuk menghormatinya. Namun pada suatu titik, menjadi langit itu sendiri, melawan langit. Mengambil langit sebagai tuan, tetapi pada akhirnya, mencapai puncak kesombongan dalam bercita-cita untuk melampauinya. Itulah, si kultivator. Ini adalah pendekatan suku surga terhadap takdir. Dan baru-baru ini, Oh Hyun Sok merasakan sensasi aneh saat berlatih apa yang dikenal sebagai metode kultivasi. Untuk mengambil langit sebagai tuan, agar akhirnya dapat memerintahnya. Itulah metode kultivasi. Tapi mengapa semakin aku menjelajahi metode kultivasi,
Semua metode kultivasi tampaknya memperlakukan langit seolah-olah itu adalah entitas hidup. Dan jika langit memang entitas hidup, apakah benar untuk membiarkan mereka yang berusaha untuk melampaui itu? Mereka yang bertindak melawan kesalehan alami, tidak terawasi? Membiarkan semuanya kepada ujian surgawi, yang dapat diatasi dengan kekuatan artefak di luar ranah kultivator? Apakah itu benar-benar semua yang ada? Jika demikian, jika langit benar-benar semacam makhluk hidup, bagaimana reaksinya ketika seseorang mencapai ranah yang melampaui bahkan langit itu sendiri? Merenungkan inti emas yang bersarang di dalam dirinya, Oh Hyun Sok terbenam dalam pikiran semacam itu.